Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fajri Widirahman dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari materi pengantar OOP dan pengenalan UML. Di slide pertama ada pengertian OOP. OOP itu merupakan singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu suatu metode pemrograman yang fokus atau berorientasi pada objek. Tujuan dari dirancangnya OOP adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada konsep-konsep dasar OOP. Konsep pertama yaitu kelas. Kelas merupakan cetak biru atau template yang mendefinisikan atribut dan metode. Yang kedua ada objek. Objek merupakan instansiasi dari kelas yang memiliki data dan dapat melakukan aksi tertentu. Yang ketiga ada atribut. Atribut merupakan karakteristik atau data yang dimiliki objek. Selanjutnya ada metode. Metode merupakan fungsi atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek. Selanjutnya, apa itu UML? UML merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Fungsi UML yaitu menyediakan gambaran visual tentang struktur dan perilaku sistem. Selanjutnya ada manfaat penggunaan UML. Yang pertama, fungsi komunikasi, yaitu memudahkan diskusi dan kolaborasi antar tim. Yang kedua ada dokumentasi, yaitu menjadi panduan visual dalam pengembangan sistem analisis kebutuhan. Dan yang terakhir, meminimalisir kesalahan desain dengan visualisasi yang jelas. Selanjutnya ada hubungan antara OOP dan UML. Yang pertama, UML yang pertama yaitu fokus pada konsep, kelas, objek, dan interaksi antar objek. Dan yang kedua, menyediakan alat untuk memvisualisasikan konsep OOP dalam bentuk diagram. Dan yang ketiga, UML membantu memvalidasi desain OOP sebelum proses pemrograman dimulai. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi dari slide tersebut. Bisa disimpulkan bahwa OOP itu merupakan paradigma dasar untuk pengembangan sistem yang terstruktur dan modular. UML adalah alat bantu visual untuk memodelkan konsep OOP. Selanjutnya ada keunggulan-keunggulan desain OOP. Yang pertama yaitu reusability. Reusability itu merupakan kemampuan untuk menggunakan kembali komponen atau kelas yang sudah dibuat di berbagai bagian proyek atau di proyek lain. Yang kedua yaitu maintainability. Maintainability itu adalah merupakan pengertian dari fungsi maintainability itu memiliki arti kemudahan dalam memelihara dan memperbaiki kode program. Dan yang ketiga yaitu extensibility. Extensibility merupakan kemampuan sistem untuk dengan mudah ditambah fitur baru tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Dan kesimpulan dari slide sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa reusability memungkinkan penggunaan kembali komponen yang sudah ada. Dan yang kedua, maintainability memudahkan perbaikan dan pengembangan kode. Dan yang ketiga, extensibility membuat sistem mudah untuk ditambah fitur baru. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.